di Gibahin Pildun 2022. Marhaban ya, marhaban. Mana tepuk tangannya dong? Mana tepuk tangan? Ada penonton bayaran ya? Ada. Pasti ada gitu. Gimana nih, Ji? Bentar, ribet terus ini aja lah. Biar natural. Ji, ini kita kan biasa berdua nih, Ji. Ya. Bentar dulu. Blocking. Oh iya. Nah, kelihatan ya? Ji, ada tamu, Ji, ada tamu. Betul, di episode Gibahin Pildun 2022 episode ketiga, kita kedatangan dua legenda sepak bola ternama. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Gonzalo Ramos. Saya Sofyan Amrabat. Nah, jadi kita kedatangan dua orang legenda, pemain timnas Senegal dan juga Inggris. Betul sekali. Yang pertama El Hadji Diop. Dan yang kedua ada yang udah ya. Ada Led Laking. ada apa? Oh nih, Sol Campbell, ada Sol Campbell. Ya. Sol Campbell. Jadi kita kedatangan dua orang legenda dari Senegal dan I'm Argentina. sorry, what do you talking about? I don't really understand. You shut up. Where are you coming from? Where are you? Jadi kita ngapain hari ini, Mas Sandi? Ya karena kan kita kedatangan legenda ya. Ya. Biasa kan ngobrol berdua nih. Betul. Sekarang kan kita bisa rame-rame lah ngobrol kan Ya. tentang apa yang sudah terjadi selama kemarin babak perempat final Piala Dunia 2022. Iya. Yes, World Cup ya. Yes, World Cup. We will talk about World Cup. About World Cup in Ya. Qatar. Is it okay to say it World Cup in here? Lu Depok. So Depok. Orang bedahan lu. Inget. Jadi Piala Dunia 2022 sudah menyelesaikan 16 besar dengan meloloskan 8 tim. Betul. 2 dari Amerika Latin, 3 dari Eropa, Satu Afrika. 4 dari Eropa dan 1 dari Afrika. Iya. Betul sekali. Ya. Asia nggak ada udah ya? Nah, kebetulan kebetulan nih. Nah, kebetulan di sini adalah tim-tim yang kenapa pakai Senegal sih? Nggak lolos. Lolos. Cuy, ini dari segi fashion ya, dia tuh warnanya tuh ikonik, edgy gitu. Jadi pas enak dilihat. Ya, oke. Aliou Cissé. Ini dari Ari Tulang yang bikin. Jadi ada Portugal, terus ada juga Maroko, ada Brazil, ada Kroasia, Inggris, Kroasia. Prancis, Belanda dan Argentina. Betul sekali dan sangat disayangkan ya kembali lagi no Asia. No tim Asia. no Jadi Asia. tim Asia sudah berhenti di babak 16 besar. Betul sekali. Jadi sayonara Jepang dan juga dada Korea Enggak, Selatan. sepertinya Asia memang harus ngemajuin bulu tangkis aja. Ya benar. Badminton. Betul. Yes. Semoga nanti ada Piala Dunia badminton ya. Amin. Nah, ngomongin babak perempat final. Nanti berarti ada berapa pertandingan yang bisa dibilang big match? 4 ya, Ji ya? Ada Empat, dan Belanda, Argentina, Inggris, Prancis, Prancis. Brazil, Kroasia, dan Portugal versus Maroko. Nah, kita mau ngomongin Belanda, Argentina. Ada memori apa sebetulnya, San, dari Belanda, Argentina? Banyak sih. Kebetulan kemarin udah ngobrol kan dengan salah satu legenda lah kita bisa bilang ya, legenda tuh. Yang botak-botak Japstam apa gitu? Japstam. Kok Ron legenda Flair. Kenapa nggak ada karisma? Apa? Legenda terus yang disebut. Kirana Karisma, Kirana kan ada. Suprafit? Bisa masuk Honda di sini nih. Bisa kali, Honda tipis. masuk. Ini kalau ada sponsor lanjut nih sampai Piala Dunia 2026 nih. Berangkat Bikinnya dari sekarang. berangkat ke Kanada, berangkat. Kita berangkat ke Kanada dan Berangkat ke Kanada, US. Berempat ya tapi ya. Ingat tolonglah. nih apa ya? Bentar minum dulu aus, minum dulu. Nah. Siaus. Lak-lakan enak tuh. Apa Sandi? Memori lo di Belanda versus Argentina. Kayaknya pertemuan yang paling memorable adalah tahun 98 ya. Betul. Iya, Salah satu. kebetulan saya belum lahir. 98 tuh jadi Piala Dunia selesai saya lahir. Oh, Ya gitu. 98 saya juga belum lahir. Nah, ada yang sudah lahir. Kita langsung tanya saja. Itulah kenapa kita mengundang legenda, bener gak? Saksi hidup. Saksi mata. 98 Nah, ikut demo. 28 belum lahir gua. Jadi apa Mas Wawan? Gimana? Belanda Argentina Itu 98. babak apa perempat final kan? iya. Apa 16 besar ya? Lupa gua. Antara itu. Perempat final. Perempat final ya. Si
itu Argentina strikernya Batistuta kalau nggak salah. Ih bener. Betul kan? Tigo. Iya. Itu masih main di Fiorentina apa AS Roma? Ah gimana coba ya? Kayaknya AS Roma. 98 tuh AS Roma ya. Enggak, dia masih di Fiorentina dia. Dikoreksi ngarah. Dikoreksi saya. Gimana ya? Gue Dikoreksi lupa nih, Barah. lu lah ingatan nih. Iya. Skornya berapa waktu itu menang mana? Lupa gue, pokoknya 98. Kan kemarin kita baru nonton. 98 itu pokoknya si berantem si Beckham tuh, ya kan? Ngapa jadi ngomongin Inggris Argentinanya? Belanda. Belanda. Inggris Argentina ya. Beda. Dennis Bergkamp maksud gua. Iya. Bergkamp golnya cakep banget pokoknya. Gimana bisa diceritain Dia golnya giniin gimana? tet terus. Kelihatan tuh emang. Kelihatan. Nggak kelihatan ngapain das. Dennis Bergkamp pokoknya gue ingat. Ada Patrick Kluivert ikut nonton ikut main juga. Iya. Ya kan? Patrick Kluivert. Pemain mudanya siapa yang di Coba, bangku cadangan kemarin? Aduh, jeez. Yang namanya panjang? Pierre Van Hooijdonk ya? Pierre Van Hooijdonk. Oh, iya benar. Oktomaniani, kenapa Oktomaniani? Oktomaniani siapa ya Oktomaniani? Itu manis saya apa? Pokoknya Kalau dari- yang gue inget itu. Iya, masih lihat Kalau apa? ngomongin teknis gue lupa nih. Harus Skornya berapa skornya? Lu ingat nggak? soalnya berapa sih 21 ya? Oh iya benar. Menang Belanda ya? Yang gol sundul kan? Enggak. Tendangan. Gue yang sundul. Tapi Kan benar, ada juga yang sundul tuh. Itu Piala Konfederasi. Tuh AFF. Piala FF, Piala FF. Aji serius banget. Gimana? Udah gue balik aja. Hati-hati. Bekasi udah mampir. Ini episode terakhir. Iya. Nanti urus bayaran di belakang. Baji gimana tadi Baji? Belanda, Argentina. Gimana Mas Iles dulu? Dennis Bergkamp pokoknya gol terakhir. Kalau kita sih diceritain bokap aja ya. Iya. 98 masih orok. Iya. Jadi waktu di mana sih Prancis ya kalau Iya. Habis juara. Di velodrome, di Yang kita tahu velodrome. sih Argentina waktu itu juga lagi bagus-bagusnya ya. Lagi bagus-bagusnya. Wih, keren. Sepakat. Ada Ayala, Ah ya. Ortega. Ayo Ortega, Ortega ada, Ariel Ortega. Nestor. Itu kipernya. Roa. Sambal. Ya, Sambal Roa itu kipernya. Ariel. Si baru tuh. Jokesnya si baru. Boril main ya? Nggak ada. Ada Nestor Sensini juga ya. Nestor Ya, Sensini. Sensini. Parmalat. Parmalat ya. Cuma Boleh saya di sini Parmalat. Masih ada tuh. Masih ada tuh Parmalat. sedikit ya. Iya. Gimana? Bagus banget. Cuma sayangnya Argentina pas saat itu harus kalah. Ntar, mulai batuk. Nggak bisa banyakan ketawa. Nggak bisa banyakan ketawa. Nggak bisa banyakan ketawa. Adrenalin. Ketawa heboh dikit batuk. Kalau sering bilang adrenalin merusuk. Iya enggak? Ini acara apa sih? Acara bola apa musik nih? Oh, ya ngomong lupa. Gimana tadi? Jadi lupa deh. Nestor Ya pokoknya Sensini. zaman itu kita lihat duel yang sangat menarik Iya, ya. menarik banget. Karena di kedua kubu ada pemain-pemain yang bagus, apalagi Dennis Bergkamp kan kesukaan bokap gua, jadi waktu itu sama bokap gua goceng-goceng lah gitu kalau berani. Sudah diajarkan. Masih orok digoceng. Sudah diajarkan. Dan akhirnya gua kalah, makanya gua waktu itu nggak dikasih jajan. Oh, gitu. Oke, berangkat dari situ sekarang gimana melihatnya? Kalau ngelihat saat ini sih, gua lihat kans kemenangan ada di kubu Belanda. Yes, bener bro, bener. Bukan karena Kenapa? Gue yakin banget. karena dia bukan apa-apa. Saya arisan nih. Saya main klub arisan. Belanda, Argentina, siapa lagi ya? Belanda, Argentina, Maroko, sama Brazil. Doakan saya mendapat salah satu di antaranya. Lolos semua bro, anjing keren. Ya tapi kalau ngelihat performa Belanda di Sekarang Piala 2022 juga sampai 16 besar. nggak terkalahkan ya nih. Iya, Belum. Belanda tuh salah satu tim yang tidak terkalahkan. Ngelihat susunan pemain, kipernya aja nih, yang digadang-gadang dulu bakal jadi cadangan, malah bermain bagus. Iya, nggak usah Sejak babak marah-marah, penyisihan. nggak usah marah-marah, Cecep Supriya. marah-marah terus. Kenapa jadi cecep? Waduh. Siapa kiper Belanda? Lupa saya namanya. Norbert, Bukan Fauzi Todo. Endra Pras. Ya itulah. Ya. Makanya pemain Belanda bagus-bagus. Ya, kalau saya lihat sih kans ada di Belanda karena
secara kualitas pelatih juga kita tahu Belanda dilatih Van Gaal dan ini kesempatan dia untuk mungkin balas dendam kali ya. Karena sebelumnya dia kalah dan sekarang saatnya Belanda untuk bisa juara lah. Tapi kan Belanda dibilangnya mainnya membosankan ya di bawah asuhan Louis van Gaal, walaupun dalam beberapa pertandingan kan belum terkalahkan kan dari zaman dia pertama kali menangani Belanda. Zaman S soalnya. Zaman S tuh. Penguin anjing. Iya gimana? Jadi memang gini. Malah penguin. Susah jadi orang waras doang di sini. Jadi memang gini. Gila ya. Kalau disebut Belanda, Analisis nih. kalau disebut Belanda main pragmatis, memang ini adalah sama seperti ketika mereka jadi juara 3 di Piala Dunia, peringkat 3 di Piala Dunia 2014. Mereka mainnya seperti ini memang. Cuman saya tadi Praktis mainnya. Pragmatis. Pragmatis. Itu serah belum Iya, udah siap sih yang ngajak. Sebel banget. Alio Cisen memang nih, Alio Iya. Cisen. Lanjut aja. Terus Memang secara permainan ini pragmatis dan Van Gaal tuh mengakui. Tadi ada di salah satu laman berita bahwa ya dia pun memarahi anak-anaknya ketika lawan Amerika kan tuh. membosankan. Lawan Amerika, Belanda malah dikuasai oleh Amerika kan. Dan itu dia Van Gaal pun marah-marah ke anak asuhnya bahwa kenapa sih kita main seperti ini gitu. emang gitu kan Amerika sukanya nguasain kan. Di sini. Tolong ya, aslinya Amerika ya gitu. Awas nih, nggak masuk nih Shell. Cuman kalau emang menilik permainan Argentina pun yang memang sekarang lagi bagus nih. Ya, Argentina kan lagi bagus. Oh, Jadi bagus, mungkin banget. bahwa Messi sekarang disebut tengah berada lagi di performa terbaiknya setelah 14 kemarin kan. Dia Ya, memimpin ya. Argentina. Ada kemungkinan mungkin Belanda akan main seperti ini lagi. Nah, dan sepertinya juga Lionel Scaloni berhasil menemukan penyerang terbaik ya. Maksudnya dibandingkan Lautaro udah 2 pertandingan ini dia milihnya si Julian Alvarez kan. Betul sekali. Betul. Coba. Dan juga memang ini BTR. ada lagi. Kayak lu udah. Mungkin ada lagi. Ini nggak dibahas. Oh iya. Hati-hati ini. Allahu Akbar. Iya, sabar. Ini. Saya berhasil sujud syukur. Iya. Klip lo tuh jatuh. Clip tuh. on jatuh. Santai. Tadi dulu ya, tadi dulu. Klip on ini dari dulu. Dari dulu. Biar kedengeran ntar. Nah, Maroko ini jadi satu-satunya tim Afrika yang sejauh ini berhasil melaju sampai babak perempat final ya. Maroko. Faktor apa sih dari Mas? Kalau Iya, saya Arisan Maroko Nah, ini. ini Melihatnya. Maroko mainnya gila cuy. Lari stamina-nya bagus bener nggak? Ini gue ngomong serius. Iya. Tolong diperhatikan buat kalian para penggemar bola di sana. Kalau Maroko itu emang stamina gokil banget. Di sana tuh di mana? Yang menonton. Aduh, gue salah ngomong. Nggak, ini bener ya? Betul. Kemarin lu lihat pas main Spanyol. Spanyol. Gila. 120 menit ya lari terus ya. 120 minutes. Cet. Maksud gua itu yang nggak dimiliki tim-tim yang lain bro. Salah satu keunggulannya Maroko. Do you understand what I mean? Oke. Saya paham. Mungkin faktor stamina juga didukung karena mereka sekarang sepak bola sudah lebih berkembang ya. Ya. Sepakat. Apalagi mayoritas mereka diaspora ya, banyaknya pemain-pemain yang luar. Coba lihat pemain mana Cabut dulu. mungkin hampir setengahnya dari pemain Maroko itu adalah pegang emang. jebolan dari luar ya, akademi di luar, ada yang dari Spanyol, Spanyol, Belanda, Belanda. ada yang dari Pegangin emang. Jerman, terus dari tadi. Aduh, si baru. Dari keluarga baik-baik gua ada. Dari Ziyech pun kan gedenya di Belanda ya. Ya. Ziyech di Belanda, terus Ashraf Hakimi gede di Hakimi Spanyol. di Spanyol. Bahkan istrinya aja orang Spanyol. Iya. Mengkhianati loh istrinya. Iya. Tidak cinta NKRS. Negara Kerajaan Republik Spanyol. Negara kerajaan Raja Spanyol. Itu. Dan juga kekuatannya itu ada di kipernya ya. Sebagai seorang vokalis dia juga. Iya benar. Keren banget. Hello. Pengalaman di YouTube ya. Iya. Bayarannya mahal gitu. Di bawah Vertigo, sepak gitu. bola kan. Tapi ya kita lihat si Bono juga emang sudah punya pengalaman banyak di Spanyol. Iya. Makanya Makanya kan Valladolid ya? Sevilla. Gila. Kan gua nanya doang. Ya kan gue jawab. Iya, bener. Kenapa ribut? Makanya sekarang nih kalau kalian tahu Bono sekarang Lagi tur. Kalau digosipkan. saya lagi tur ya. Digosipkan lagi tur. Enggak. Diincar oleh Diincar klub klub Inggris. Premier League Salah seperti satunya Aston Villa. Karena pelatihnya sekarang Aston Villa siapa? Unai Emery. Emery. Ya. Jagoan gue tuh. Aston Villa salah satu jagoan gue. good evening. Aston Villa. Dulu ada namanya Gareth Barry.
Iya. Jadi sebelum di Iya. City di Mohon maaf, bisa kembali lagi ke Qatar, bisa ke Birmingham. Tapi memang menarik Nah, untuk Maroko ini memang dia seperti yang dibilang tadi sama abang ini ya. Memang dia tuh mainnya ini apa namanya? Karena dia banyak pemain yang main di Eropa dan biasa main di level tinggi kan. Kalau di Eropa kita tahu seperti apa kan permainannya seperti apa. Mereka bisa menyesuaikan tuh. Itu keren. kolektivitas. Jangan lupa doa ibu. Bro. Iya, betul. Tuh, makanya rajin sholat ya. Rajin sholat aja sebetulnya nggak bisa menang. Lihat Arab kemarin, Safnya berhasil dijebol kan? Safnya renggang. Safnya renggang. Doa Iya. ibu menembus langit. Doa ibu menembus langit. Ini untuk kamu, Mama. Doa ibu menembus langit. Jadi bertemu Portugal kan sih seperti apa? Wah, gosip Maroko gue. Karena kan Warisannya Maroko, makanya Maroko. Enggak, bukan. Maksudnya tergantung pasaran. Itu pasaran kemarin. kalau dilihat dari Sanis, Bobet. kalau mungkin Bobet. Apalagi sih? Sebatop. dilihat udah. Tanyakan Astagfirullahaladzim. yang haram-haram nanti. Astagfirullahaladzim. Kalau menurut pandangan kita sebagai pakar Lu, telematika, bukan kita, lu. sebagai pakar telematika ya, melihat gaya bermain Maroko kayaknya bisa punya keunggulan dari segi kolektivitas. Mereka tidak mengandalkan salah satu pemain, tapi semuanya bagus. Tapi Terus, bentar, Bro. Portugal kemarin Ronaldo dicadangin bagus mainnya. tapi kita lihat dulu Nah, lawannya. ini menariknya. Kalau kita lihat Swiss, bro, Lu ngeremehin Swiss. bukan ngeremehin. Toblerone dari sana. Toblerone bisa. Dia Toblerone. Swiss itu berprestasi dalam bidang pembuatan coklat. Oh iya. Bisa Delphi. Yang ingin nyimpen uang bisa di Swiss. Karena Swiss itu maaf ya, orang Swiss ya, ada orang dalam. Lu lihat sendiri, FIFA kantornya di Swiss. Oh iya. UEFA di Swiss. UEFA di Swiss. Nah, tapi kembali lagi ke Portugal tadi. Portugal semenjak Ronaldo dicadangin kemarin mainnya bagus. Nah, ini menariknya karena si Ronaldo ini ternyata ada masalah lagi nih di Portugal nih. Ya, benar. Udah di MU masalah, di Portugal Hampir masalah. sama sebetulnya masalahnya ketika sebetulnya keputusan Fernando Santos mencadangkan Ronaldo bukan tanpa alasan ya. Iya. Karena di pertandingan sebelumnya Portugal lawan Korea Diganti dia dia. tidak menunjukkan good attitude. Iya, Ketika good diganti malah misu-misu. Bibirnya manyun-manyun. Malah yang gantinya langsung hat-trick kemarin tuh. Iya kan, Siapa Gonzalo namanya? Ramos. Gonzalo Ramos. Gonzalo. Setelah nggak dipanggil Spanyol, dia malah main di Portugal ngegolin 3 kan. Bentar, Ronaldo udah pernah hat-trick belum di World Cup? Belum pernah. Udahlah, Ronaldo nggak guna. Benar. Jadi memang Ronaldo. Ronaldo tuh ada masalah sama egonya ya. Iya, Ronaldo sih pada dasarnya emang problematik ya. Iya. Kalau dia Panjang itu ntar. Problematik. kalau ngelihat dari kepribadiannya yang saya kenal ya, ya. Kebetulan tetangga waktu di Manchester. Dulu sobat dekat Ronaldo itu nggak pernah ikut kerja bakti. Dinyinyirin mulu kan sama bapak. Nah, jadi Ronaldo tuh mentalnya tidak siap untuk turun. Dia masih punya keinginan untuk bisa bersaing. Ego berarti ego. Padahal Secara kemampuan sebenarnya dia udah sudah turun. Jadi dia tidak mau menerima kenyataan. Insting ngegolin itu udah Ya. kurang, cuy. Apapun alasannya gitu kan, disebut alasannya Ronaldo tua karena maaf ya meninggal katanya anaknya ya, keguguran itu. Tapi secara usia pun memang sudah tidak produktif. dan parahnya itu ketika diberikan kesempatan menit bermain tidak bisa perform. habis. Tidak bisa perform. Masalahnya pemain-pemain muda yang biasa tampil lepas dan bisa fluid gitu sama pemain Jadi lainnya. ketika ada Ronaldo malah jadi stuck Nah, gitu ya. malah jadi Ronaldo Sentris. sentris. Jadi apapun ditujukan pada Ronaldo, padahal Masih banyak. Padahal ada Rivaldo, ada Kakak, Ada Romario. Bebeto, kan. Ada Luis Felipe Scolari. dan ada Alder. Lu jangan lupain Cesar Sampaio. Anjir tua kok. Yang gol pertama Piala Dunia. Iya. Ini kan Cesar Sampaio 98. Oh iya. Kan yang main Brasil pertama kali. Maaf kalau kita lupa. Maaf, Bapak. Belum Iya, Kita belum maaf. lahir. Iya. Favorit gua tuh dari SD. Nah itu dia, kita ngomongin soal Ronaldo memang gak ada habisnya ya. Iya.
Terus kalau dibandingin dengan Messi di Piala Dunia ini, Messi lebih Lebih humble ya. lebih sedikit berprestasi ya. Ya. Udah 3 gol ya. Dan 1 assist. 3 gol dan 1 3 gol assist. Ya, 1 assist dia. Karena kalau ngomongin performa mungkin Messi juga bisa dibilang udah menurun ya. Cuma dia lebih bisa mengayomi dia. mengedepankan kedewasaannya lah di antara anak-anak. Benar. Selamat datang Bapak Wali Kota. Oh, enggak bukan. Jadi memang kalau untuk Messi sendiri ya dia kan ada Tadi kan udah habis kenapa gini-gini? ada Gimik. hingga tetes terakhir gitu. Nah, memang Boleh lah di sini ya. Boleh ya. jadi memang IDN-nya dia. Bos. Saya mau berpesan, tolong nih ada penonton di sini jangan lempar-lempar lagi. Kemarin ada bola masuk tuh. Yang ada episode lalu dilempar-lempar kita. Nah, kalau untuk Argentina, untuk Messi memang ada catatan menarik nih. Dia tuh sering banyak jalan kaki sekarang. Dia tuh kebanyakan jalan. Banyak Kayak kita kalau main bola ya. Lu gua mau enggak. Ya lu kan emang di bench doang. Kata si Ahe. Kalau hidup aja nih, saya emang kewajibannya jalan kaki. Betul, jalan kaki. Dari kantor ke rumah jalan kaki saya. Iya bener. Sampai parkiran terus pakai motor. Kayak nodon ini gua. Ojek penggolan lu. Nah, jadi ya Messi tuh banyak jalan kaki. Tapi jalan kakinya ini justru katanya mode paling berbahaya Messi itu jalan kaki. Oh, nge-scan ya dia ya. Nge-scan. Dia gitu, scanning aja dia. Iya. Di FIFA 2022 ada tuh skill jalan kaki ya. Baru. Si ada tuh baru. Skill Si baru. ada. Tapi memang itu dibilang sama si Pep Guardiola memang salah satu dari mode Bahayanya Messi ya? bahaya Messi juga jalan kaki. Nah, Karena dia tuh scanning, kanan kiri, la ilaha illallah, begitu dia. oke, menarik ya pembahasannya. Tapi kan kita sudah berada di ujung. Ya, Ada lagi doang. Gua udah Jangan lupa. batalin acara gua, Bro. Jangan lupa. Tarap lagi. Itu loh, direktur yang gini-gini. Wah, ada senok. Sekarang ada senok nih. Baru nih senok sekarang. Begini gitu. Iya. Nah, terakhir nih, Apa? menurut kalian siapa aja yang kira-kira bisa masuk? Nah, ke itu baru mau babak gua tanyain. selanjutnya? Dari Oke, Anda. satu-satu dulu. Kan ini Dari yang paling pertandingan mana dulu dari nih? Kise. Belanda Argentina. Belanda Argentina. Kroasia, Brazil dulu. Brazil, Kroasia. Brazil. Belanda Argentina. Belanda, Argentina, Belanda. Inggris Prancis. Inggris. Portugal Maroko. Maroko. Semua tim lu dong. Harisan semua. Jadi yang lolos Belanda, Brazil, Brazil. Inggris, Maroko. Oke, Sandi. Belanda, Brazil, Prancis. Inggris, Portugal. Oh, Padahal Maroko ya paling. Maroko. Gua Maroko. Oke. Kalau saya mah insya Allah Maroko sampai juara, doain mah. Oh iya Maroko sih bisa Saya juga pecah sebagai rekor. supporter minta tolong ke mama. Maroko. Mama mana? Maroko. Mama di Bandung. Gimana Ji? Kalau gua ngelihatnya Prancis, Prancis. tim Tim lo. Lu naruh. Prancis, Portugal, Argentina, sama Brazil. Oke, berarti ada kemungkinan Argentina Brazil. Argentina ketemu Brazil nanti di ya? semifinal. Semifinal. Finalnya adalah Brazil Prancis. Enggak, tapi Final Inggris Maroko ya. Enggak kan Nggak Inggris, bisa Brazil. dong. Maroko Prancis enggak Maroko Brazil. tapi memang epic ya kalau finalnya Portugal Argentina juga ya. Epic juga ya kalau Bisa finalnya. juga. Wah, Messi Ronaldo. Iya. Apalagi The last untuk time. yang kalau The itu last kan nonton final di sana semakin seru kan. Iya. Kalau Portugal Sombong Argentina. banget. Ya udah sampai jumpa di Gibahin Pilgub 2022 Triple Jadi gimana Ji kalau mau cek informasi tentang Piala Dunia yang paling terbaru di mana? di www.worldcup.idntimes.com. Di situ akan banyak informasi-informasi Dari- itu seputar bermanfaat sepak bola. soal Piala Perang Dunia. pernikah juga banyak ya. Perang pernikah juga banyak. OTD. Oke. OTD pemain. Betul. Itu juga kalau Iya. main bola. Ya udah. Ide-ide gaya-gaya. Sampai jumpa di Gibahin Pilgub 2022 episode berikutnya. Marhaban ya. Dadah. Indonesia di Piala AFF. Timnas.